Mendoa, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 27 April 2022 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari sungguh bahwa Yesus senantiasa mengajari kepada kita hal yang sungguh dasar, bahwa sesungguhnya kebaikan hadir dalam terang. Akan tetapi seringkali kita, manusia, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, dengan kerapuhan, dengan kelemahan kita lebih menyukai kegelapan, kita lebih menyukai tindakan yang cenderung mengarah kepada hal yang jahat. Karena apa? Karena roh jahat senantiasa hadir dalam setiap kemudahan yang kemudian melalui kemudahan itu kita senantiasa digoda oleh mereka. Maka dari itu, saudari-saudara yang terkasih, sesungguhnya kita diajak untuk bersama-sama menyadari betapa kasih Allah sungguh tak terbatas. Bahkan di dalam setiap kegelapan sekalipun pasti akan ada secercah cahaya kecil yang mewujudkan kasih Allah yang sungguh senantiasa hadir dalam setiap hal, dalam dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita sedang mengalaminya. Maka dari itu, mari bersama-sama kita menyadari sungguh bahwa peristiwa pengorbanan Yesus yang menderita sengsara wafat dan kemudian bangkit menjadi sungguh-sungguh tindakan kasih Allah yang nyata bagi diri kita, dan itu mewujudkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Dan mari bersama-sama kita memaknainya dan juga kemudian kita sadari agar kita mampu untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada cahaya, kembali kepada terang yang menggambarkan kebaikan Bapa. Meskipun sulit, namun mari Bapa senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa menghadirkan kasih-Mu lewat cahaya terang kehidupan yang senantiasa Engkau selenggarakan. Kami mohon kepadamu, Bapa, sudilah kiranya Engkau menerangi setiap langkah hidup, pikiran dan hati kami, agar kami mampu menjauhkan diri dari perbuatan kejahatan yang senantiasa membawa kegelapan dalam hidup kami. Bimbinglah kami dan mampukanlah kami, agar kami mampu untuk mau selalu tinggal dalam terang-Mu yang senantiasa membawa kegembiraan dan sukacita dalam hidup kami. Ini semua kami mohon dan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dan salam mendoa.